Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas materi generasi komputer. Dari generasi komputer pertama tahun 1940 sampai generasi komputer kelima tahun 1980 sampai sekarang. Kelompok 7 beranggotakan 1 Sarah Wargiana, 2 Lulu Hutria Munli, 3 Basri Rahmat, 4 Teddy Guspandi. Materi pertama akan dibacakan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Y. McLean and John Presper Ecker di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang 167 meter persegi. Komputer komersial pertama pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC, mengalami kemajuan dalam berbagai aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. UNIVAC 3 dibandingkan dengan tabung teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1/1000 meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibandingkan generasi pertama. Komputer DIC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengelolaan data komersial pada saat itu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilahkan. Komputer generasi 3 tahun 1964 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa quartz rock menghilangkan masalah ini. Jackie Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di instrumen di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi 4 tahun 1970 sampai 1980.
Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, VisiCalc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M, Control Program for Microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Beginner All-Purpose, Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer generasi keempat ini, tidak satu pun yang PC compatible and Macintosh compatible, sehingga pada compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada compatible and Macintosh compatible, sehingga generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer terutama personal komputer. Komputer generasi 5 1980-an sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC, dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software di dunia. Pada junction teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut dengan artificial intelligence. Selain itu juga berbasis grafik user interface GUI, multimedia dan multikomunikasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Basri. Kepada Basri dipersilakan. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti chip 256 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 456 diperkenalkan pada tahun 1989 memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya pada tahun 1983, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS (million instruction per second). Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel yang dengan arsitektur 32 bit atau IE32. Tahun 2001, Intel arsitektur 64 bit atau IE64 pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi 64 bit dan akan menelurkan suatu generasi baru dari
sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 346, komputer beroperasi pada 32 bit per satuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang komputer yang digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Jenis-jenis komputer. 1. Personal komputer atau PC merupakan jenis komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. 2. Desktop merupakan komputer portable yang mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding dengan PC, namun tak memiliki baterai. 3. Laptop juga merupakan jenis komputer portable yang ukurannya relatif kecil dan ringan. Yang keempat, netbook merupakan laptop dengan ukuran yang lebih kecil, lebih tipis, yang ketebalannya mirip dengan buku tulis atau not. Yang kelima, sub-notebook merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk yang sama dengan netbook, namun memiliki ukuran atau dimensi yang lebih kecil dari netbook. 6. Komputer plug-and-top. Seiring berjalannya perkembangan teknologi nanokomputer dan IC, maka ukuran laptop semakin lama juga semakin kecil, bahkan hingga berukuran sebesar telapak tangan atau palm. 7. Rakit laptop merupakan jenis laptop yang dibuat khusus untuk menghadapi kondisi ekstrim seperti tempat yang penuh guncangan atau berpotensi terhadap benturan, getaran, dan air, serta cuaca yang tak mendukung untuk penggunaan PC biasa. 8. All-in-one atau touchscreen PC merupakan jenis komputer di mana motherboard, prosesor, memori, dan komponen komputer lainnya bersatu dengan monitor. 9. Server merupakan jenis komputer fisik yang dirancang untuk menangani satu servis atau lebih, yang dimana oleh program aktif di komputer lain dalam lingkup satu jaringan. 10. Mainframe merupakan komputer dengan ukurannya sangat jumbo. Komputer ini dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu rentang waktu. 11. Superkomputer adalah mainframe dengan daya proses paling kuat. Hal ini memungkinkan superkomputer mampu mengerjakan banyak komputasi rumit yang memerlukan waktu yang tak sedikit. 12. Wearable computer. Komputer ini merupakan jenis komputer yang dapat dipakai pada tubuh manusia seperti jam tangan, kacamata, ponsel, atau bahkan pakaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Kepada Teddy dipersilahkan. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. 1. Komputer analog komputer. Analog merupakan jenis komputer yang dibuat khusus untuk bekerja secara paralel untuk mengolah data dan sifatnya kontinu. Data-data yang diolah biasanya berupa angka-angka kuantitatif dan besaran fisik, seperti misalnya tekanan udara, temperatur, arus listrik, dan sebagainya. Kelebihan jika menggunakan komputer jenis ini adalah dapat mengolah data dengan cepat, ketepatan dan pengukuran bisa dijadikan sebagai pengontrol yang otomatis, dan lain sebagainya. 2. Komputer digital merupakan jenis komputer yang dirancang untuk bekerja berdasarkan sistem operasi hitung. Dalam komputer ini, variabelnya dapat dinyatakan dalam angka, dan untuk penyelesaiannya dilakukan secara turunan matematika, yaitu matematika kuantitatif. Komputer ini memiliki data yang muncul berupa simbol-simbol yang memiliki arti tertentu, misalnya simbol numerik yang dilambangkan dengan angka 0-9. 3. Komputer hibrid merupakan jenis komputer yang dirancang bekerja secara kualitatif dan juga kuantitatif. Komputer ini merupakan penyatuan dari jenis komputer analog dan komputer digital. Maka dari itu, komputer jenis ini bisa bekerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Perbedaan antara komputer hibrid dengan komputer digital dan juga analog adalah komputer hibrid dapat bekerja lebih cepat dari komputer jenis analog dan juga cepat dari komputer digital.
Terima kasih.